Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat 284 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, dari ayat di atas Allah memberitahukan bahwa dialah yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Dan dia selalu memantau segala sesuatu yang terdapat di sana. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi, meskipun sangat kecil dan benar-benar tersembunyi. Selain itu, Allah Azza wa Jalla juga akan menghisap para hambanya atas segala perbuatan mereka dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Ali Imran ayat 29. Selanjutnya juga firman Allah yang artinya sesungguhnya dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi, yaitu surat At-Toha ayat 7 serta ayat-ayat Al-Quran yang membahas hal tersebut ada sangat banyak. Di situ Allah memberitahukan bahwa dia bukan saja mengetahui tetapi juga menghisap semua itu. Maka turunnya ayat ini terasa amat memberatkan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka takut terhadapnya dari hisab muhasabah atau perhitungan Allah atas semua amal baik yang kecil maupun yang besar yang telah diperbuat oleh mereka. Hal ini karena kedalaman iman dan keyakinan diri dari para sahabat tersebut. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, yang artinya ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat berikut yang artinya kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatan kamu tersebut. Maka Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki dan menyiksa siapa yang dia kehendaki pula, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka dari ayat tersebut, yaitu ayat 284 dari surat Al-Baqarah ini, hal tersebut sangat terasa berat bagi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berlutut seraya berucap, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani dengan amalan-amalan yang sanggup kami kerjakan seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah. Dan sekarang telah turun kepadamu ayat ini dan kami tidak sanggup memikulnya."
Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kalian ingin mengatakan seperti apa yang telah dikatakan oleh ahlul kitab sebelum kalian? Kami mendengar dan kami melanggarnya. Tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami mentaatinya. Ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kembali. Setelah mereka mau menerima ayat ini dan lidah mereka pun telah tunduk mengucapkannya, maka setelah itu Allah menurunkan firman-Nya, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, ya Rabb kami, dan kepadamu tempat kembali. Setelah mereka melakukan hal itu, Allah Subhanahu wa taala menasahkan ayat tersebut dan menurunkan firman-Nya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami bersalah, dan seterusnya. Terkait dengan ayat tersebut, Imam Muslim juga menukilkan hadis senada dengan Abu Hurairah dengan lafaz yang artinya, setelah mereka melakukan hal itu, Allah pun menasahkan ayat itu dan menurunkan firman-Nya, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa dan kami bersalah. Maka Allah pun menjawab, ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Maka Allah pun menjawab, iya. Ya Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Dan Allah menjawab, iya. Berikanlah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan berikanlah rahmat kepada kami. Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Maka Allah menjawab, iya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Mujahid. Dia menceritakan, aku pernah bertamu ke rumah Ibnu Abbas. Lalu kukatakan kepadanya, wahai Abu Abbas, aku pernah bersama Ibnu Umar. Lalu dia membaca ayat ini dan kemudian menangis. Ibnu Abbas bertanya, ayat apa itu? Kujawab, yaitu ayat, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, dan seterusnya. Lalu Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya saat diturunkan ayat ini sempat membuat para sahabat Rasulullah SAW benar-benar sangat bersedih, dan menjadikan mereka sangat tertekan perasaannya. Dan mereka berkata, ya Rasulullah, binaslah kami jika kami dihukum atas apa yang telah kami ucapkan dan kami perbuat, sedangkan hati kami tidak berada di tangan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, kami mendengar dan kami taat. Mereka pun mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Selanjutnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, setelah itu ayat ini pun dinasahkan atau dihapuskan dengan firman
Allah, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya tersebut. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Sehingga hilang keberatan yang ada pada diri mereka, dan selanjutnya mereka mau mengamalkannya. Dulur-dulur seiman, dan jalur-jalur hadis tersebut adalah sahih. Dan hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkannya dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yang aku duga itu adalah Ibnu Umar. Selanjutnya, terkait dengan firman Allah yang artinya, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, maka dia mengatakan ayat tersebut telah dinasah oleh ayat setelahnya. Dan setelah itu, dan hal itu telah ditegaskan dalam hadis yang dinukilkan oleh sejumlah penulis dalam kitab Kutubul Sittah, artinya kitab hadis yang 6, melalui jalan Qatadah dari Zurarah bin Abi Aufa dari Abu Hurairah, yang menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberikan untukku maaf bagi umatku atas apa yang dikatakan hatinya selama tidak diucapkan atau dikerjakannya. Dalam sahihain telah dinukilkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW mengenai apa yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, bahwa beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mencatat seluruh perbuatan baik dan perbuatan buruk. Selanjutnya dia menjelaskan hal itu. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat sebagai satu kebaikan penuh di sisinya. Dan jika dia berniat mengerjakan kebaikan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya 10 sampai 700 kali lipat, bahkan sampai kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat mengerjakan keburukan, lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan di sisinya. Dan jika dia berniat mengerjakan keburukan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatatnya sebagai satu keburukan saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam hadis Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, ada beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yang salah seorang di antara kami merasa segan untuk membicarakannya. Beliau bertanya, benarkah kalian telah mendapatkannya? Benar, jawab mereka. Beliau pun bersabda, itu adalah iman yang tulus. Hadis riwayat Muslim. Masih menurut Imam Muslim, menurut riwayat Imam Muslim, dari Abdullah, dia bercerita, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai was-was. Maka beliau menjawab, itulah iman yang tulus. Selanjutnya mengenai firman Allah yang artinya, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan kamu tersebut. Ali bin Abi Talhah menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengemukakan ayat ini tidak dinasah,
Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua makhluk pada hari kiamat kelak, Dia akan mengatakan, sesungguhnya aku akan beritahukan kepada kalian apa yang telah kalian sembunyikan dalam hati kalian yang tidak dapat dilihat oleh malaikatku. Sedangkan kepada orang-orang yang beriman, Allah akan memberitahukan mereka dan mengampuni mereka atas apa yang telah dikatakan oleh hati mereka, yaitu firman Allah yang artinya yuhasibukum bihillah. Maksudnya di sini adalah Dia memberitahu kamu. Adapun bagi orang-orang yang bimbang dan penuh keraguan, maka kepada mereka akan diberitahukan kedustaan yang telah mereka sembunyikan. Dan itulah makna firman Allah yang artinya, maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki pula. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dulur-dulur seiman, juga ada makna firman Allah yang berarti, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan apa yang diperbuat oleh hatimu. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 225. Di sini maksudnya adalah keraguan dan kemunafikan. Al-Aufi dan Ad-Daha telah menukilkan makna yang berdekatan dengan makna tersebut. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Safwan bin Mahras, dia bercerita yang artinya, ketika kami sedang mengerjakan tawaf di Baitullah bersama Abdullah bin Umar, ketika dia sedang mengerjakan tawaf, tiba-tiba datang seseorang kepadanya, lalu berkata, "Hai Ibnu Umar, apa yang engkau dengar dari Rasulullah SAW ketika bersabda tentang najwa atau bisikan?" Ibnu Umar menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin mendekati Rabb-nya sehingga Dia meletakkan naungan lindungannya kepadanya dan membuatnya mengakui atas segala dosa-dosanya. Dia bertanya kepadanya, apakah engkau tahu dosamu ini? Dia menjawab, ya Rabbku, aku mengetahuinya. Hal itu dikatakannya 2 kali, hingga dia berkata, sesungguhnya aku telah menutupinya bagimu di dunia, dan sesungguhnya aku akan mengampuninya untukmu hari ini. Selanjutnya, dia memberikan lembar catatan kebaikannya atau kitab catatannya melalui tangan kanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan munafik, maka bagi mereka akan diseru di hadapan para saksi. Orang-orang inilah yang telah berdusta kepada Rabb-nya. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Dulur-dulur seiman, hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain, Al-Bukhari dan Muslim, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang lain melalui berbagai jalur periwayatan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.